Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita mau renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bapa, kami mau belajar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kami percaya kebenaran pasti memerdekakan kami. Bapa, kuduskan kami dalam kebenaran. Biarlah apa yang hamba-Mu katakan semua berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, beri kami hikmat dan pengertian supaya kami mengenal Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kita buka Markus 1 ayat 35 sampai 39. Di sini dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil di dalam rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak Ibu, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu punya satu kebiasaan, pagi-pagi benar dia sudah bangun. Ya, di sini dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun pagi dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu, saya praktekkan ayat ini pagi-pagi benar, sekitar jam 4 pagi, ya. Saya belajar Bapak Ibu untuk bangun pagi-pagi, ya, renungan. Ya, biasanya saya baca Alkitab dan juga berdoa. Nah, Tuhan Yesus ini punya teladan yang luar biasa. Dia pagi-pagi benar, dia berdoa ke tempat yang sunyi, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus luar biasa, sebelum dia pelayanan, sebelum dia pergi-pergi, ya, dia berdoa. Berdoa dan berbicara dengan Bapaknya. Jadi kalau boleh dikata, ya, Tuhan Yesus itu luar biasa, Bapak Ibu, ya. Dan murid-muridnya berkata, "Semua orang mencari Engkau." Nah, banyak orang mencari Yesus. Ya, tapi Yesus berkata begini, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku datang." Bapak Ibu, Tuhan Yesus padahal dicari sama banyak orang. Ya, tapi dia malah pergi ke kota yang lain. Itu artinya Tuhan Yesus punya jadwal sendiri. Dia mengetahui kehendak Bapa atas hidupnya apa. Ya Bapak Ibu. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu. Ya, makanya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bagaimana dia tahu? Karena dia pagi-pagi benar dia berdoa di tempat yang sunyi. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita belajar, ya. Kita belajar bahwa kalau saya, Bapak Ibu, renungan, baca Alkitab, dan bertanya sama Tuhan, "Tuhan, berikan aku rema. Apa yang harus aku lakukan hari ini?" Belajar. Dan Tuhan Yesus ajak murid-muridnya, walaupun banyak orang mencari dia malah ke kota lain, Bapak Ibu. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena dia sebelumnya dia berdoa, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus tahu
bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu, dia punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Dia belajar. Bahkan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaan ya yang mengutus aku, Bapak Ibu. Jadi boleh dikata Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Ya, makanya dia pagi-pagi benar dia berdoa pada Bapa. Berdoa ya, dan pastinya dia bertanya pada Bapa, apa yang engkau mau lakukan? Walaupun banyak orang mencari dia tetap ke kota lain. Itu yang dikehendaki Bapa. Ya, karena di Kisah Rasul 10 ayat 38, Yesus itu berjalan keliling sambil berbuat baik, ya, menyembuhkan orang sakit, ya. Bapak Ibu, kita buka Kisah Rasul 10 ayat 38. Saya baru ingat ayat ini, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, dia berjalan keliling. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dalam kuat kuasa dia, berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu, ya, Yesus berjalan keliling. Bapak Ibu mungkin kerja di kantor, ya, ada orang belum mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu harus belajar seperti Tuhan Yesus, memberitakan Injil untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus, ya. Karena Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia itu bukan hanya menjadi juru selamat, tapi dia memberitakan Injil. Yesus katakan, untuk itulah aku datang, untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau di kantor bisa bersaksi pada teman-teman, bisa menginjil, ya. Karena Tuhan Yesus ini melakukan kehendak Bapa, dia. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 38, Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik di sekitar-sekitarnya, ya. Mari kita belajar, kalau Bapak Ibu kerja di kantor, beraktivitas, belajar mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Mari kita belajar, Bapak Ibu. Ya, karena saya percaya dengan Bapak Ibu ada di kantor itu, atau di kampus, atau di sekolah, ya, yang masih sekolah, ya Bapak Ibu, biarlah boleh mengasihi jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Ya, kita belajar bersaksi, memberitakan Injil. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia itu, tadi di ayat 38 dikatakan, untuk itulah aku datang, untuk memberitakan Injil. Ya, Yesus datang ke dunia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan pada dia. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa kita semua harus sadar bahwa Tuhan ingin kita melakukan sesuatu di muka bumi ini. Ya, Tuhan ingin jiwa-jiwa juga diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pakai kami untuk peduli terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bapa, berikan kami hati yang berbelas kasihan, seperti hatinya Tuhan Yesus, supaya orang lain boleh mengenal Bapa di surga dan juga mengenal Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kami selalu boleh menjadi saksi-Mu dan pemberita Injil bagi orang lain, supaya orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya di dunia ini. Kami mengucap syukur, pakai kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.